A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya al-haqq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan Allah di channel YouTube kesayangan kita, yaitu channel iDream TV, dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita di dalam menelaah apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran untuk menjadi bekal bagi kita di dalam memperbaiki kualitas iman dan juga ketakwaan kita kepada Allah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salat dan salam yang kita baca, dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia nanti ketika bertemu dengan Allah, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya, serta dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian Tadabbur Al-Quran di surah An-Naba. Kali ini kita akan melihat dari ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-36. Ada 6 ayat yang akan kita bahas. Sebagaimana yang sudah disampaikan di episode sebelumnya, bahwa surah An-Naba ini berbicara secara general tentang bagaimana perjalanan hidup manusia, dari mulai dia di alam dunia sampai nanti akhirnya memasuki alam keabadian, yaitu akhirat, dan tentu kondisi dan keadaan manusia di akhirat sebagaimana kondisi dan keadaan dia di dunia. Kebahagiaan yang dia peroleh itu karena upaya dia ketika di dunia untuk meraih itu. Demikian juga kemudian azab dan siksa yang akan diperolehnya di akhirat juga karena apa yang sudah dilakukan di alam dunia. Kalau dia banyak melakukan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasulullah, dia kerjakan juga, maka itu sama halnya dia sedang mengupayakan untuk mendapatkan siksa Allah di akhirat. Sebaliknya, kalau yang kita kerjakan adalah hal-hal yang diperintahkan Allah, hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, maka sesungguhnya kita sedang mengumpulkan poin-poin untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan, yaitu surga. Nah, di ayat yang ke-31 di dalam surah An-Naba inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana nasib mereka yang selama hidup di alam dunianya betul-betul memenuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Di mana orang-orang ini secara general, secara umum adalah orang-orang yang berusaha untuk menahan hawa nafsu, menahan hasrat gejolak dirinya yang paling dalam. Ini kita kadang-kadang bisa menolak keinginan orang,
tetapi sulit bagi kita ya, untuk menolak keinginan diri. Makanya kemudian banyak kasus ya kejahatan, kriminalitas ya karena itu tadi ya, ketidakmampuan menahan diri, menahan keinginan diri. Kalau yang cenderung kepada seksual ya terjadilah perzinahan dan pemerkosaan misalnya karena tidak sanggup menahan itu. Kalau di dalam kasus perdata ya, harta benda itu karena tidak kuat ya dirinya menahan keinginannya untuk menjadi kaya raya ya dengan cara yang instan misalnya ya. Sehingga kemudian nekat ya merampas, menipu, ya, mencuri dan sebagainya. Dalam kasus pidana misalnya ya, itu pembunuhan dan sebagainya, pemukulan dan sebagainya itu karena ketidakmampuan dia menahan dirinya, menahan amarah dirinya, ya, sehingga kemudian yang keluar adalah itu tadi ya, tindakan kejahatan. Jadi kunci dari orang-orang yang akan berbahagia di akhirat sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran ya, di dalam surah apa saya lupa ya, dalam surah di juz yang ke-30 itu ya dikatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal mawa. Itu. Siapa yang mampu menahan hawa nafsunya, ya, siapa yang takut ya terhadap kepada makom atau ketinggian ya, kemuliaan dan keagungan Tuhannya, dan dia menahan diri ya dari keinginan hawa nafsunya, maka surgalah ya tempat kembali buat dia. Nah, inilah yang kemudian dibeberkan, dijabarkan di dalam surah An-Naba ayat yang ke-31. Jadi orang-orang yang berupaya ya menahan keinginan hawa nafsunya dan memilih jalan ketakwaan ya, karena memang Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran juga dalam surah Asy-Syam ya, manusia ini punya potensi fujur dan takwa. Maka mereka yang memilih jalan takwa gitu ya, ya selama hidup di alam dunia, maka mereka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, yaitu berupa kemuliaan dan kemenangan yang besar ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah An-Naba ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Menang bahasa umumnya ya, bahasa spesifiknya sukses. Jadi orang-orang yang bakal sukses ya, sesungguh-sungguhnya sukses di akhirat adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadaika wa a'naba. Ya, mereka ya, akan mendapatkan kebun-kebun dan buah anggur. Ya. Wa kawa'ib atraba ya, dan juga gadis-gadis remaja yang sebaya. Ya. Kemudian wa ka'san dihaqa ya, mereka juga akan memperoleh gelas-gelas ya, yang selalu penuh. Jadi enggak kekurangan minum ya. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Mereka di dalamnya, di dalam surga itu tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Jadi obrolan di antara penduduk surga itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang konyol gitu ya. Tidak ada juga yang isinya adalah dusta. Jadi bohong itu hanya terjadi di alam dunia ya. Dan di akhirat, di surga tidak ada kebohongan ya. Semuanya adalah kebenaran, fakta. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Itu semua kata Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Ya. Jadi sahabat Adrim yang dirahmati Allah, nah disinilah kemudian ya, kita harus memotivasi diri kita untuk memenuhi derajat ketakwaan yang disebutkan di dalam surah An-Naba ini. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang memperoleh derajat muttaqin, ya, orang-orang yang disebut sebagai muttaqin itu nanti ya dia akan mendapatkan kemenangan, kesuksesan. Ya.
Maka dari sini kemudian kita bermuhasabah, kita menghisab diri, sudahkah kira-kira kita ini masuk ke dalam kelompok mereka yang disebut sebagai muttaqin. Dan kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, janji-janji kebaikan itu Allah berikan kepada orang-orang yang mendapat label atau telah mencapai derajat muttaqin, orang yang bertakwa. Misalnya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Dalam surah Al-Imran ayat yang ke-33. Allah janjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi satu orang yang ada orang yang Allah janjikan bagi dia luas surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bumi ini aja udah luas, tambah lagi langit, jatahnya keluasan surganya itu luar biasa itu. Untuk siapakah itu Allah berikan? Uiddat lil muttaqin, dijanjikan bagi orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menawarkan kebaikan, tapi kunci dari kebaikan itu adalah ketakwaan. Sebagaimana misalnya dalam surah As-Saff, As-Saff atau Saffat di situ kan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam ayat itu, bahwa orang-orang yang bertakwa itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, ini levelnya berarti level derajat dirinya itu sudah masuk ke dalam level muttaqin. Wa may yattaqillah, yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika di alam dunia saja Allah akan memberikan baginya jalan keluar dari berbagai persoalan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak kira, yang tidak dia sangka. Ada aja gitu kemudahan dan rezeki yang Allah berikan kepada dia selama hidup di alam dunia. Jadi ini yang kemudian harus kita pahami betul-betul, siapa orang yang bertakwa. Sudahkah diri kita ini masuk ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa? Jadi dan inilah yang menjadi kemudian PR, bukan PR menjadi bagian dari proyek besar hidup kita. Bagaimana kita ini bisa meraih derajat ketakwaan, menjadi orang yang disebut sebagai muttaqin. Ini yang menjadi agenda utama kita sebetulnya, dan inilah implementasi bagian dari pengejawantahan apa yang Allah sebut di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-51, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Kalimat menyembah inilah yang di dalam Al-Quran disebut sebagai kalimat takwa, yaitu orang-orang yang memenuhi kriteria ketakwaan. Nah, ini yang kemudian harus kita upayakan. Kadang-kadang kita terlalu berpikir ingin masuk surga, kalau udah bicara surga itu indah, tapi kemudian regret, upaya kesananya nggak sebesar keinginan kita. Pengen masuk surga, pengen banget, tapi kemudian upaya yang kita lakukan tidak sebesar itu tadi gregetnya tidak sebesar greget pengen masuk surganya. Ini nggak balance Justru harusnya kalau memang pengen masuk surga, tunjukkan betul bahwa diri kita layak dengan segala upaya dan daya yang kita lakukan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kita terjebak kepada kualitas hidup seperti lantunan syairnya Abu Nawas, ilahi lastu lil firdausi ahla, ya Allah gitu kan. Kalau kita lihat diri kita gitu kan, kita ini nggak pantas masuk ke dalam surga Firdaus. Ya begitu memandang diri kayak nggak pantas masuk surga. Tapi walaku alan naril jahimi, tapi bicara neraka juga kita nggak sanggup masuk ke dalam, nggak bisa masuk ke dalam neraka gitu.
Jadi jangan sampai kita terjebak ke dalam kualitas hidup seperti itu. Apa disebut ahli surga, tingkah lakunya nggak mencerminkan itu, tapi diancam neraka takut. Nah ini nggak boleh ya. Tentukan ya posisi kita ada di mana ya, maka berjuanglah kita agar kemudian ya bisa meraih level ketakwaan sebagaimana yang Allah janjikan ya, kebaikan-kebaikan yang banyak. Apa itu takwa? Simpelnya takwa itu bisa kita lihat ya di dalam surah Az-Zumar ya, ayat yang ke-33 ya. Walladzi jaa bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran ya, yang dimaksud di sini tentu khitabnya adalah kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi, para rasul ya, kan mereka orang-orang yang datang membawa kebenaran ya. Dari mulai Nabi Allah Adam sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka datang membawa kebenaran dari Tuhan. Ya itu kan ya, walladzi jaa bisidqi ya, dan dia yang membawa kebenaran ya, maksudnya para nabi dan rasul ya, di zaman kita tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqa bihi, dan mereka yang ikut membenarkannya. Berarti apa? Pengikutnya para nabi dan para rasul ya. Kalau kita berarti apa? Dari mulai sahabat ya, sampai kemudian tabi'in ya, sampai tabi'in sampailah ke kita ya. Nah ini bisa masuk ke dalam kategori ini ya, yang mengikuti para nabi dan para rasul, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah mereka ini kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul muttaqun, merekalah orang-orang yang bertakwa. Jadi konsep takwa sederhananya adalah membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya? Yang pertama yang jelas itu tadi ya, apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Nah, ya. Dari urutannya dari surah Al-Alaq ya sampai ke surah Al-Maidah yang terakhir. Tapi kalau di mushaf dari surah Al-Fatihah sampai ke surah An-Nas, 114 surat gitu kan. Semuanya ya, itu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Lalu apa lagi yang kita benarkan selain Al-Quran? Nah, sunnahnya ya. Segala perintah dan larang yang keluar dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hasr kan, wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepadamu, maka kerjakan. Ya. Wa manhakum anhu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah untuk kamu kerjakan, jangan kerjakan. Ya. Fantahu, tinggalkan. Nah, jadi sunnah ini juga bagian dari apa atau kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masuk ke dalam kategori kebenaran yang harus kita ikuti ya, karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang namanya Rasulullah ya. Kalau kita merujuk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu tidak bersumber dari hawa nafsunya, tidak bersumber dari jangankan bicaranya dari setan ya, hawa nafsunya tidak beliau dengarkan. Ya, wa ma yantiqu anil hawa, dia tidak berbicara atas keinginan dirinya atau hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tetapi apa yang keluar dari lisan Rasulullah SAW ya, adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya sumbernya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cuma nanti bentuknya ada ya, yang disebut dengan Al-Qur'an, ada yang disebut dengan hadis. Nah, inilah yang kemudian harus kita ikuti ya. Nah, kalau kita mampu mengikuti itu, membenarkan itu semua, yang menjalankan itu semua, maka derajatnya disebut sebagai ulaika humul muttaqun. Nah, merekalah orang yang disebut sebagai orang yang bertakwa. Nah,
berlaku janji Allah pada ayat yang ke-30 ke-34 di sini ya. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Nah, ya. Maka bagi mereka ya, bagi orang-orang yang memenuhi derajat ketakwaan ini ya, ya, mereka akan memperoleh mendapatkan apa saja yang mereka ingini di sisi Tuhannya. Dzalika jazaul muhsinin ya. Nah, itulah balasan bagi orang-orang yang Allah sebut sebagai muhsin. Jadi orang-orang bertakwa ini ya juga punya karakter muhsin ya. Mereka adalah orang-orang yang senang gemar sekali berbuat ihsan ya, berbuat baik. Ya, kalau berbicara ihsan ini kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu ya menyembelih binatang sekalipun harus ada ihsan. Nah, bahkan Allah menyebutkan ya Allah mencatat ya, mewajibkan dirinya ya atas segala sesuatu itu ihsan. Nah, kebaikan ya. Hatta di dalam menyembelih binatang pun untuk kita makan ya, mengolah binatang ya yang akan kita makan itu harus ada ihsan di situ. Ya, kalau menyembelih betul-betul menggunakan pisau yang tajam dan sekali sentak. Nah, ya, jangan kayak ngegergaji kayu gitu ya. Set. Jadi selesai cepat, itu ihsan. Jadi orang-orang yang bertakwa itu memiliki karakter itu, mengedepankan ihsan dalam segala perbuatan. Dengan binatang saja begitu dia kedepankan ihsan, apalagi dengan anak istrinya, apalagi dengan tetangganya, apalagi dengan kolega sahabatnya, ya, apalagi dengan orang tuanya, dengan mertuanya. Itu ihsan selalu di depan. Perbuatan baik ya, dia mengedepankan kebaikan di dalam interaksi kegiatan sehari-hari. Orang-orang begini ya ini yang disebut sebagai orang-orang bertakwa. Balasan nanti lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Mereka akan memperoleh apa saja yang mereka ingini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kalau ditanya orang Abi Genji kalau di surga mau jadi apa? Mau pengen apa? Saya pengen jadi Ultraman. Kita kecil-kecil ya pengen bisa jadi Ultraman gitu. Allah kasih. Nah, ya. Jadi apapun yang kita inginkan Allah kasih ya. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Mereka akan memperoleh apapun yang mereka kehendaki inginkan di sisi Tuhannya. Nah, sebagaimana yang Allah sebutkan juga ini ya terkait dengan balasan surga ya, yang disebutkan di dalam surah An-Naba ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-36 ini ya sejalan dengan apa yang Allah sebutkan juga di dalam surah Al-Qamar ya, surah yang ke-54 ayat yang ke-54 juga ya hingga ayat yang ke-55 ya. Innal muttaqina fi jannati wa nahar ya. Sesungguhnya orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu berada di taman-taman dan sungai-sungai. Nah, ini kalau disebutnya taman dan sungai ini tempat yang indah ya. Apalagi kalau kita pakai psikologinya orang Arab ya, di mana Al-Qur'an kan turun kepada orang Arab ya. Maka bagi orang-orang Arab ya yang tanahnya gersang dan tandus ya, kalau sudah kalimatnya taman dan sungai, wah ini tempat yang luar biasa indah. Nah, ya. Makanya kalau yang first time gitu kan ya, orang Arab yang first time pergi ke negara-negara tropis ya, atau negara-negara yang mungkin iklimnya dingin tapi memiliki keindahan ya, alam keindahan alam gitu ya yang dihiasi oleh pepohonan, wah itu mereka takjub ya. Ya mereka nyebutnya sebagai surga. Ya. Karena di tempat mereka nggak ada. Nah, jadi kalau berbicara surga dan sungai ini adalah tempat yang indah ya, siapapun orangnya. Kalau melihat ya taman ya, kalau berbicara taman itu kan taman ini adalah susunan beragam tanaman yang memang didesain untuk menonjolkan sisi keindahannya gitu ya. Kemudian sungai, nah, ya. Di dunia ini banyak sungai-sungai yang kalau ngelihatnya aja kita pengen nyemplung ya, pengen berenang. Itu kan satu keindahan ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala sungguh ya. Nah, ini bukan
bukan satu hoax, ya, bukan berita bohong, tapi Allah janjikan ini adalah sebuah kebenaran bahwa orang-orang yang bertakwa itu sesungguhnya mereka nanti akan berada di taman-taman ya, yang dihiasi oleh sungai-sungai surga. Bahkan Allah katakan ya, di ayat yang ke-55, fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Ya, mereka berada di tempat-tempat yang disukai, disenangi di sisi Tuhan mereka yang Maha Kuasa. Ya, kalau bicara ketinggian, nah itu berarti berbicara kemuliaan. Nah, ya, mereka berada di tempat-tempat yang tinggi, yang disenangi ya, di sisi Tuhan mereka. Ya. Bahkan kalau kita kembali ke dalam surah Az-Zumar tadi ya, ya Allah Subhanahu wa taala ya, ini satu sisi di mana kemudian harus memotivasi kita untuk meningkatkan derajat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang bertakwa ini ya, kata Allah Subhanahu wa taala ya, disebutkan di ayat yang ke-35 ya, selain tadi mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan di sisi Tuhan mereka ya, sebagai balasan bagi orang-orang yang berbuat baik ya, di ayat yang ke-35 itu ditegaskan liyukaffirallahu anhum aswa alladhi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Agar Allah kemudian menghapus ya, segala perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini ya menjadi celah ya bagi kita yang mungkin selama ini berpikir, ya Allah, saya ini bergelimang dengan dosa ya. Mungkinkah gitu ya derajat ketakwaan bisa saya raih ya. Ya, sementara ketika melihat ke belakang mungkin ya baru ngehnya di usia 50, di usia 40. Alhamdulillah masih ada pikiran itu. Jangan disia-siakan, sambut pikiran itu dengan action yang nyata. Segera perbaiki diri, tinggalkan segala kemaksiatan, beralihlah ya, berhijrahlah ya, bertaubatlah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempuh jalan menuju Allah ya. Mungkin dulunya menempuh jalan menuju setan ya, jalan menuju kekuasaan, jalan menuju kursi anggota dewan. Ya. Ya, kemudian sekarang beralihlah ya untuk kemudian fokus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu yang kita lakukan, ya, di tengah itu tadi ya, kekhawatiran kita, ya Allah dulu saya bergelimang dengan dosa, banyak perbuatan yang buruk. Nah, ini janji Allah ini tegas ya. Liyukaffirallahu anhum aswa alladzi amilu ya. Agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan. Nah, makanya kan yang masyhur itu ya, ada kisah yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadisnya terkait orang yang telah membunuh 99 ya, dan kemudian genap menjadi 100 karena ketika ditanya ya orang yang ke-100 ini, mungkinkah ya saya bisa memperbaiki diri ya, mungkinkah saya bisa bertobat ya, bisa mendapatkan level derajat ketakwaan ya, dengan dosa pernah membunuh 99 orang. Maka orang ini mengatakan tidak mungkin ya, kayaknya nggak mungkin orang dengan tangan berlumuran darah ya 99 orang itu kemudian bisa bertobat ya, bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, emosi orang ini digenapkanlah jadi 100. Nah, lalu kemudian dia mengunjungi ya salah seorang orang alim lagi gitu kan. Ya, lalu kemudian orang alim ini mengatakan, selagi nyawa masih di kandung badan, belum sakaratul maut, masih ada kesempatan dan peluang untuk diterima taubat, ya, untuk mendapatkan level derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa, ya, makanya syukurilah ya kalau kita pagi-pagi masih bisa melek ya, bangun, masih bisa berjalan, bergerak ya, beraktivitas, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, meraih derajat ketakwaan. Ya, jangan nggak disyukurin ya. Mungkin ada di antara kita yang
sudah ditinggal orang yang dicintai, disayangi, ya mungkin ada yang ditinggalkan suami, ada yang ditinggalkan istri tercinta, ya, ada yang ditinggalkan oleh anak, begitu kan. Lalu kemudian semangat hidupnya menipis, ya, karena saking cinta dan rindunya ingin ketemu sama mereka yang dicintai, kemudian semangat hidupnya hilang gitu ya. Yang kepikiran bagaimana kapan mati gitu ya. Nah ini jangan dibiarkan ya. Ini tandanya tidak mensyukuri hidup yang Allah berikan. Jadi selagi Allah berikan kita kehidupan, selagi itulah yang kita manfaatkan untuk meraih kebaikan. Ya. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Jadi seburuk apapun dosa yang kita lakukan, kalau serius taubatnya, serius keinginannya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, dan dibuktikan dengan aksinya. Kadang-kadang kita pengen aja, aksi nggak ada juga nggak bisa. Ya. Makanya kemudian yang dalam kisah yang 99 orang tadi dibunuh, orang alim ini mengatakan, untuk itu kamu hijrahlah, bergerak pindah, ya, jangan di situ-situ aja. Ya. Nanti kamu ya nggak akan bisa, ya omdo aja, ngomong doang gitu kan, nggak ada aksi. Ya. Maka buktikan gitu ya. Buktikan niatan untuk berhijrah, niatan untuk menjadi baik, niatan untuk bertobat itu dengan melakukan aksi nyata. Pindah. Ya, kadang-kadang kita nih banyak pengennya, banyak niatnya, tapi aksi nggak ada. NATO ya. Nah istilahnya gitu ya. No action, talk only. Gitu ya. Saya beberapa kali nanya ya ke mahasiswa terutama ya, di mana saya mengajar. Pengen naik haji, pengen pergi haji, pengen, ya, mau banget gitu kan. Sudah niat, sudah. Apa bukti niatnya? Nah, diem dah, nggak ada jawaban. Harusnya kalau memang ada bukti niat, ya, kalau memang kita sudah berniat, ada aksinya apa? Karena kalau berbicara definisi niat kan di dalam kitab Safinatun Najah itu qasdu syai', menyengaja melakukan sesuatu, ya. Antara gerak hati dan perbuatan itu bareng dengan menyertakan perbuatannya gitu loh. Jadi kalau kita niat pengen pergi haji harus ada perbuatan nyatanya apa? Ya nabung. Kalau memang nggak punya uang cash gitu ya. Kalau punya uang banyak segera daftar gitu kan. Ada ongkosnya pas. Sekarang kan 33 juta katanya harus dibayar ya. Bayarkanlah tuh, ya, daftar gitu kan. Nah, kalau nggak punya uang yang banyak, ya, tapi ada niatan pergi haji, nabung, mulai nabung gitu kan. Ada celengan khusus, ya, inilah bukti niatan saya mau pergi haji. Nah, nabung lah, ya, banyak gitu ya cerita-cerita ya di jamaah haji kita. Ada yang sudah tua-tua ya, petani gitu kan, ada yang kemarin tuh tukang beca ya. Itu nabung ya, bekerja untuk pergi haji, untuk nabung haji. Hasil tani dikumpul-kumpul ya, sampai terkumpul setelah tua-tua dari muda nabungnya. Ya, berarti kan effortnya besar ya. Ngebeca, ngayuh beca kesana kemari dikumpul-kumpul agar kemudian bisa pergi haji. Ini baru betul, niatnya ada, aksinya ada. Nah, maka supaya kita dinilai benar gitu kan niatan ingin menjadi orang yang bertakwanya, buktikan dengan perbuatan, buktikan dengan aksi nyata yang melakukan ihsan, kebaikan dalam segala hal, dengan pasangan, dengan anak, dengan keluarga, dengan teman, dengan siapapun kita kedepankan ihsan. Ya, dengan binatang aja kita mengedepankan ihsan, apalagi dengan orang. Makanya saya agak bingung ya, ada orang yang kemudian mencari pembenaran untuk tidak bersimpati kepada masyarakat Palestina dengan alasan yang aneh gitu kan. Nah, ini sisi ihsannya dipertanyakan gitu kan. Sedangkan dengan binatang aja kita harus mengedepankan ihsan. Lah ini orang ya, manusia yang punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajatnya diakui gitu. Tapi kemudian ketika mereka susah, ya kita cari 1000 alasan untuk tidak memberikan pembelaan dan juga bantuan. Nah, ini kan aneh ya. Nah, berarti apa? Ya, kalaupun dia mengklaim ya dirinya sebagai orang bertakwa, hanya klaim-klaim semata ya.
Karena itu tadi sebagaimana disebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-34, ciri-ciri orang bertakwa itu salah satunya adalah mereka senantiasa mengedepankan ihsan ya, dalam segala hal. Nah, itulah sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa dan mereka akan masuk ke dalam surga. Ya, mereka akan memperoleh kepuasan, kebahagiaan ya di waktu yang sama, kenikmatan materi ya sekaligus juga kenikmatan non materi. Semua balasan itu dijelaskan secara lugas ya di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naba ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-36. Ya, adanya kebun-kebun yang lebat ya, yang begitu indah, sayur mayur, buah-buah ya. Di sini sebutkan buah anggur karena memang kalau bagi masyarakat Arab ya anggur itu buah nomor 1 yang menunjukkan kesegaran. Ya, kalau anggur itu kan berair, ya. Udah gitu manis. Ya. Saya termasuk orang yang suka dengan buah anggur. Ya. Memang bagi saya anggur itu buah surga itu. Ya. Dan itu semua ya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Tidak hanya itu ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Naba tadi ya, mereka orang-orang bertakwa ini juga nanti akan diberikan pasangan-pasangan ya yang sangat cantik ya, tak tertandingi ya, tak pernah tua, plus setia ya, dan juga mempesona. Ya. Ya, umur mereka ya kalau di dalam Al-Quran disebutkan selalu sebaya, ya. Tinggal di surga abadi, umurnya sebaya, seumuran kita. Jadi kalau sekarang yang mungkin menikah punya pasangan umurnya beda ya, mungkin pasangannya istrinya yang lebih tua atau suaminya yang lebih tua, nggak usah khawatir ya. Jadilah orang yang bertakwa nanti di surga dipertemukan dalam umur yang sebaya. Ya. Nggak usah khawatir ya. Mereka tidak pernah jemu dan tidak pernah bosan melayani. Ya, kalau di dunia ini kadang-kadang kita dibatasi rasa bosan, jemu, jenuh ya. Tapi nanti di surga tidak ada kebosanan, tidak ada kejemuan. Ya. Mereka menyodorkan aneka gelas yang indah yang selalu penuh dengan aneka ragam makanan dan minuman. Nah, ya. Nah inilah kenikmatan psikis ya, kenikmatan fisik yang diberikan kepada ahli surga. Adapun kenikmatan psikis ya, secara kejiwaan ya non materi ya, yang diberikan kepada penduduk surga adalah berupa perkataan-perkataan yang baik. Tidak ada dusta, tidak ada kata-kata kasar ya, yang ada hanyalah kesantunan dan kata-kata indah ya yang kemudian memanjakan telinga-telinga mereka. Kata-kata yang penuh dengan kasih sayang dan sanjungan. Ya. Jadi nggak ada kata-kata yang melecehkan di surga itu. Nah, kalau di dunia ini kadang-kadang kita bercanda ya, suka juga keluar kata itu yang sifatnya mungkin merendahkan atau melecehkan. Tapi di surga itu tidak ada. Yang keluar adalah kata-kata sesama mereka, sesama penghuni surga adalah kata-kata sanjungan, kata-kata yang penuh dengan pujian, ya, kata-kata yang penuh dengan kasih sayang, ya, kata-kata yang tidak tidak ada unsur ya, yang disebut sebagai dusta. Semuanya adalah fakta, hak, kebenaran ya. Ya kalau dia cerita ya tentang hidupnya, yang diceritakan adalah kebenaran ya. Dulu saya di dunia begini-gini, wah seru nih ya. Kadang-kadang saya kalau dengan cerita orang senang ya. Pengalaman hidup orang itu kalau kita dengarkan seru ya. Nah, maka salah satu kesenangan ahli surga itu tadi ya, ngobrol sesama mereka, menceritakan kehidupan mereka masing-masing di alam dunia. Ya. Nah, itu seru tuh ya sambil ngopi ya Allah. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, ulasan dan pembahasan ya, terkait dengan surah An-Naba ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-36. Di sini menggambarkan bagaimana ya kemuliaan dan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mendapatkan gelar muttaqin atau ketakwaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan gelar itu ya sebelum kita meninggal. Dia meninggalkan alam dunia, dan ketika kita meninggal ya derajat ketakwaan sudah kita dapatkan, maka nanti sisanya adalah Allah Subhanahu wa taala
akan memberi balasan yang terbaik kepada kita, insyaallah. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.